hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Profesor Mukhlis Isnaini selaku narasumber dengan materi rancangan kontrak jasa konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, serta Bapak Ibu peserta seminar online yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti acara seminar online pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali belum ada yang belum kenal ya, perkenalkan, saya Mustafa dari UKPBC Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan pada sore hari ini didapuk atau diberikan mandat oleh Pak Muji Santosa selaku moderator untuk memandu jalannya seminar online pada siang hari ini atau sore hari ini, Bapak Ibu di tempat lain bahkan mungkin sudah petang saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara seminar online kita mulai, marilah kita berdoa sama-sama agar seminar online pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, diskusi atau tanya jawab akan dilakukan setelah narasumber selesai menyampaikan paparan materinya. Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya atau melakukan diskusi langsung dengan narasumber, silahkan klik tombol raise hand yang ada pada partisipan. Bapak Ibu yang klik tombol raise hand lebih dulu akan kami berikan kesempatan untuk bertanya lebih awal. Demikian seterusnya. Materi pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Jangan lupa Bapak Ibu selalu isi daftar hadir. Tempatnya ada di tombol chat. Jadi ada fasilitas chat, silakan diklik. Bapak Ibu silahkan ngisi daftar hadir, diisi nama lengkap sesuai nama Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ada komplain setelah sertifikat selesai dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti sering-sering link daftar hadir selalu dibagikan melalui fasilitas chat di depan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu juga sudah semakin sore, kita berikan kesempatan kepada Prof. Mukhlis untuk segera menyampaikan paparan materinya dengan materi rancangan kontrak jasa konstruksi berdasarkan Permen PUPR 14 tahun 2020. Dipersilakan Prof. Mukhlis, waktu saya serahkan sepenuhnya. Prof. Mukhlis. Prof. Mukhlis belum kedengaran, belum di-unmute, Pak. Siap. Oke, silakan. Terima kasih Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam beraktivitas sehari-hari. Dan yang saya hormati Pak Muji Santosa. Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan berdiskusi dengan Bapak Ibu yang terkait dengan bagaimana menyusun rancangan kontrak jasa konstruksi sesuai dengan Permen PUPR 14 tahun 2020 yang baru keluar kemarin itu. Sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sebenarnya. Baik, kita mencoba kembali ke jauh dulu bahwa terkait dengan kontrak itu sebenarnya ketentuannya adalah perdata. Maka dapat kita lihat di dalam bab kedua buku 3 KUA Perdata atau BW ya, secara harfiah berjudul perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sehingga KUA Perdata tidak pernah membedakan kedua istilah tersebut jika digunakan secara bergantian. Jadi tidak mempermasalahkan itu perikatan ataukah sebuah kontrak.
Di sini istilah perjanjian yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lain atau lebih. Jadi pasti namanya perjanjian itu tidak mungkin satu orang, gitu kan. Dia mau mengikatkan dengan siapa. Gitu. Nah, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasti ada tujuan kenapa dilakukan sebuah perjanjian. Sedangkan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, yaitu sebuah prestasi. Jadi sudah ada hak dan kewajiban dari para pihak, yang satu berhak untuk menuntut untuk dipenuhinya prestasi dan yang satu harus memenuhi prestasi tersebut. Kemudian kontrak yaitu merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Nah, ini. Kalau kontrak pasti jelas harus dalam bentuk tertulis. Nah, hubungan antara perikatan dan perjanjian ini apa? Yaitu bahwa perjanjian itu adalah menerbitkan perikatan. Jadi sebuah perjanjian itu pasti akan menerbitkan sebuah perikatan. Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis dan tidak tertulis, atau lesan, atau ucapan saja. Jika perjanjian itu sudah dituangkan dalam sebuah bentuk tertulis, maka perjanjian itulah yang disebut kontrak. Sedangkan isi dari kontrak itu sebenarnya ya perjanjian itu sendiri. Jadi perjanjian dan kontrak identik, tidak perlu harus dibedakan. Nah, unsur-unsur dalam perjanjian kontrak itu sama, yaitu yang jelas pasti mengikat kedua belah pihak, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi prestasi tersebut, dan ada akibat hukum apabila terjadinya sebuah prestasi. Nah, ini asas-asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Jadi para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan batasan yang jelas pasti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Nah, terus kemudian asas konsensualisme, yaitu perjanjian terjadi jika telah ada kesepakatan, yang pasti ada kesepakatan oleh para pihak. Kalau salah satu nggak sepakat, nggak mungkin terjadinya sebuah perjanjian atau kontrak. Asas facta sunt servanda, yaitu perjanjian merupakan undang-undang. Nah, perjanjian yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani menjadi undang-undang dari para pihak. Kemudian asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini juga diatur di dalam SSUK, ya, yaitu perjanjian ini harus dilaksanakan dan kemauan baik oleh para pihak. Tidak boleh ada itikat jahat, memang dari awal sudah diniatkan buruk lah untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan yang merugikan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, asas kepribadian yaitu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak saja. Nah, asas kepribadian ini, jadi perjanjian itu berlaku para pihak. Dan banyak lagi asas-asas lain, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, dan lain-lain. Itu yang umum aja. Nih, syarat-syaratnya perjanjian, yaitu sepakat, pasti. Di dalam sebuah perjanjian pasti ada kata sepakat. Tidak boleh adanya persesuaian pernyataan kehendak, tidak ada paksaan, khilaf, penipuan. Nah, ini adalah merupakan syarat subjektif. Kemudian yang kedua adalah cakap. Cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap, jadi orangnya itu ya memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian itu, tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan. Suatu hal tertentu, syarat objektif. Nah, ini suatu hal tertentu apa? Prestasi. Dan prestasi itu bisa diwujudkan nantinya, bukan sesuatu yang fiktif gitu, sesuatu yang jauh dan tidak mungkin tercapai. Nah, ini prestasi ini harus ada. Kemudian suatu sebab yang halal, yaitu kausa yang tidak halal bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, ini menjadi syarat objektif. Jadi kita tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kesusilaan, perjanjian utang piutang, judi, atau susila lah, perbuatan-perbuatan itu ya itu tidak boleh ada sebuah perjanjian. Nah, itu batal demi hukum. Kalau syarat subjektif dua hal ini tadi, maka dapat dibatalkan. Dipindahkan pembatalan ke pengadilan. Sedangkan syarat objektif ini batal demi hukum. Jadi dianggap perjanjian itu tidak ada. Kemudian unsur perjanjian yaitu ada unsur naturalia. Ini unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Maka ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah menjadi dasar di dalam
melaksanakan pekerjaan itu walaupun tidak diatur di dalam kontrak. Kemudian unsur esensialia nih, unsur yang mutlak harus ada agar perjanjian sah. Apa unsur esensialia ini? Yaitu syarat sahnya perjanjian. Ini harus mutlak harus ada, dipenuhi. Kemudian unsur aksidentalia, ini unsur yang harus dimuat, disebut secara tegas dalam perjanjian. Apabila ketentuan ini tidak dimasukkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak, maka tidak bisa menjadi dasar sebuah perjanjian untuk dilaksanakan. Nah, ini anatomi kontrak yang pasti ada judul kontrak, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, tahapan penyusunan kontrak, ini ada prakontraktual. Di dalam tahap ini, para pihak sedang saling menjajaki, yaitu PPK menyusun rancangan kontrak, menyampaikan ke pemilihan. Ini penyedia menjajaki ini saya bisa nggak memenuhi perjanjian ini. Kemudian tahap kontraktual, yaitu tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi sampai berakhirnya kontrak. Kemudian post kontraktual, yaitu tahap setelah perjanjian selesai, yaitu masa pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi atau fase garansi, yaitu masa pemeliharaan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan definisi kontrak pengadaan barang jasa, itu ada di pasal 1 angka 44 Perpres nomor 16 tahun 2012 menyatakan bahwa kontrak pengadaan barang jasa adalah perjanjian tertulis. Nah, kontrak adalah perjanjian tertulis antara, ini PA, KPA, PPK, ini salah tulis nih aja, dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola. Nah, biasanya PA, KPA, PPK ini pejabat penandatangan kontrak biasanya. Pengadaan adalah suatu proses resmi untuk mendapatkan barang jasa. Dikarenakan organisasi pemerintah melakukan pembelanjaan dengan uang negara, maka dalam melakukan pengadaan mengacu dan taat pada perundang-undangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, sering sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan kontrak yang sering muncul, yaitu kadang terkait dengan jenis kontrak. Kita tidak menyebutkan, atau memang kadang kita salah dalam memilih jenis kontrak yang dituangkan di dalam kontrak atau rancangan kontrak. Kadang juga mekanisme pembayaran, uang mukanya. Kadang uang muka tidak dicantumkan, tetapi penyedia diberikan uang muka. Nah, pembayaran termin. Terkait dengan pembayaran akhir dan pembayaran melewati tahun anggaran. Nah, ini biasanya terkait dengan pemberian kesempatan, perpanjangan waktu lah dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian mobilisasi terlambat. Nah, ini kontrak kritis. Terkait dengan kontrak kritis, kadang tidak diatur secara detail bagaimana penanganannya, keadaan kahar, kriteria dan mekanisme dan prosedur bagaimana jika keadaan kahar. Seperti yang kemarin terjadi keadaan kahar terkait dengan COVID. Terkait dengan subkontrak, subkon. Apakah ini diberikan subkon? Apakah tidak? Nah, ini harus dituangkan di dalam rancangan kontrak. Perubahan kontrak. Ada nggak ketentuan terkait dengan perubahan kontrak? Ada nggak ketentuan terkait dengan pemberian terkait dengan perubahan pembayaran, perubahan biaya, terkait dengan perpanjangan dan pemberian kesempatan. Nah, ini. Dan kemudian adalah terkait dengan pemutusan kontrak. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak. Denda. Ini sangat sering sekali terjadi, yaitu terkait dengan denda dan sanksi tambahan. Sangat sering sekali terjadi. Denda dari sisa atau dari bagian. Kadang-kadang denda itu dilihat dari atau. Kenapa dari atau? Karena denda tidak diputuskan. Ini dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Jadi tidak dipilih oleh PPK sejak awal. Kemudian terkait dengan penyelesaian sengketa. Kadang penyelesaian sengketa ini jadi masalah gitu. Kemana jika terjadi sengketa terkait dengan kontrak? Jadi tidak jelas diatur. Nah, di dalam rancangan kontrak ini harusnya dengan baik sebelum pemilihan penyedia itu harus menyusun rancangan kontrak dengan baik nih PPK. Nah, diharapkan dengan pengelolaan kontrak ini dapat mengurangi masalah kontrak, mengurangi sengketa yang pastinya efektivitas pelaksanaan kontrak,
pengendalian kontrak, dan mencegah terjadinya risiko-risiko kontrak yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam tujuan organisasi, visi misi Restra kita selalu pasti untuk tujuan pengadaan. Nah, peranan satuan kerja di sini yaitu kapan sih untuk proses pengadaan barang jasa itu sejak perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, sampai dengan serah terima. Nah, di dalam persiapan pengadaan disinilah harus ditetapkan tentang terkait dengan perencanaan RKA dokumen perencanaan pengadaan. Nah, di sini ada review spek, penetapan HPS, dan penyusunan rancangan kontrak. Di sini harus dimulai menyusun rancangan kontrak. Nah, harapannya ini adalah sebuah mitigasi resiko sehingga ke depannya tidak akan terjadi kerugian negara atau tindak pidana korupsi. Kenapa kita harus membuat rancangan kontrak? Karena membuat draft kontrak dengan baik sebelum pelelangan atau sebelum tender seleksi, berarti kita telah merencanakan pelaksanaan kontrak dengan baik. Kemudian pengelolaan kontrak dilakukan sejak membuat draft kontrak, ketika tanda tangan kontrak, dan dari waktu ke waktu, bukan ribut di akhir kontrak saja. Kemudian agar dapat menemukan penyedia yang sesuai, ya, di rancangan kontrak itu akan dinilai oleh penyedia. Mampu nggak saya memenuhi ini, memenuhi kontrak, memenuhi pengadaan ini. Nah, yang menyanggupi skema kontrak untuk mencapai kinerja yang baik dan untuk menghindari resiko. Rancangan kontrak dalam pelelangan dapat diubah, pasti. Namanya diubah, perubahan kontrak melalui adendum dokumen pengadaan. Adanya rancangan kontrak di dalam dokumen pengadaan memberi pengaruh yang itu tadi, minat penyedia. Penyedia tertarik enggak? Oh, ada uang mukanya enggak? Oh, tidak ada uang mukanya. Oh, akhirnya terjadi mahal di dalam penawaran. Dimungkinkan terkait dengan minat penyedia. Harga penawaran, nah, mempengaruhi harga penawaran. Nah, menyusun kontrak, yaitu rancangan kontrak itu bisa didapat dari mana? Dari standar dokumen pengadaan. Nah, ada di SDB-nya LKPP untuk pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi non-konstruksi. Nah, di LKPP ada. Terkait dengan pekerjaan jasa konstruksi, yaitu pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi itu yang mengeluarkan biasanya sudah dikeluarkan oleh PUPR. Nah, standar dokumen pengadaan merupakan standar, bisa dilakukan edit, bisa diubah, ditambah, bisa membuat sendiri. Nah, ini rancangan kontrak sering tidak dibuat, Bapak Ibu. Sangat sering sekali. Copy paste, dibuat penyedia. Nah, ini dibuat penyedia ini malah. Sering tidak diisi dengan benar. Nah, ini realita gitu. Sampai dengan tanda tangan kontrak tidak ada yang dirubah kecuali mengenai waktu yang tidak cukup. Nah, dirapikan ketika ada ditandatangani. Jadi ada finalisasi. Itu tadi kemungkinan terkait dengan tahapan pengadaan barang jasa, bahwa di dalam persiapan pengadaan, PPK di sini harus menyusun rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak itu terdiri apa? Rancangan kontrak itu terdiri dari rancangan surat perjanjian, SSKK, SSUK. Kalau di dalam pengadaan langsung, itu hanya surat SPK ya, dan SSUK saja. Jadi tidak ada SSKK di dalam pengadaan langsung. Kemudian uraian kontrak kerja jasa konstruksi. Nah, ini uraiannya ada para pihak, rumusan pekerjaan, sampai dengan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Memuat juga kesepakatan tentang pemberian insentif, ketentuan hak kekayaan intelektual, kewajiban alih teknologi, nah, bahasa yang digunakan. Nah, ini uraian yang diatur di dalam rancangan kontrak. Nah, ini rancangan kontrak pengadaan langsung, terdiri paling sedikit, jenis kontrak, lingkup pekerjaan, ini ada di SPK, cara pembayaran, sistem perhitungan, bentuk dan ketentuan jaminan. Nah, karakteristik pekerjaan harus dicantumkan dalam surat perintah kerja. PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan spek, tag, KAK, dan HPS. Perubahan rancangan kontrak, surat perintah kerja, dan syarat-syarat umum kontrak yang telah ditetapkan menjadi bagian dokumen pemilihan pengadaan langsung. Nah, ini yang boleh merubah adalah PPK. Nanti apa peran Pokja di dalam terkait dengan rancangan kontrak? Nah, ini terkait dengan rancangan kontrak tender seleksi. Nah,
Di saat disampaikan dokumen pemilihan ke Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan melakukan review dokumen persiapan. Di sini juga akan dibahas terkait dengan rancangan kontrak. Nah, di situ ada surat perjanjian, SSKK, SSUK, nah, itu akan dibahas oleh. Nah, apa saja yang dibahas oleh Pokja dengan PPK terkait dengan rancangan kontrak? Pokja harus memastikan jenis kontrak yang sudah ditetapkan. Nah, ini jenis kontraknya apa saja? Ada lamsam, lumsum ya, satuan, gabungan, atau waktu penugasan. Nah, ini harus dipastikan oleh Pokja. Harus pastikan ada. Pokja harus memastikan besaran denda dan cara denda pekerjaan. Nah, terkait denda. Jadi, di ketentuan itu ada denda yaitu 1/1000 dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak. Ini sebelum PPN. Atau 1/1000 dari harga kontrak sebelum PPN. Nah, kadang-kadang ada yang masih menulis, padahal sudah jelas di dalam SSKK itu bunyi seperti itu, tapi kadang masih diganti dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, itu. Memastikan pemberian uang muka. Diberikan uang muka atau tidak? Boleh tidak diberikan uang muka, tidak ada masalah. Tetapi harus ditetapkan di dalam sejak awal di dalam rancangan kontrak. Jangan di awal rancangan kontrak ditetapkan tidak ada uang muka, tiba-tiba diberikan uang muka di dalam saat pelaksanaan atau di adendum. Gitu. Nah, ini yang tidak boleh karena ini akan mempengaruhi itu tadi pemilihan kompetisi. Nah, Pokja harus memastikan jangka waktu pelaksanaan ini bisa nggak memastikan apakah pelaksanaan ini melewati tahun nggak? Nah, jangan-jangan dengan waktu yang mepet, dipaksakan, waktu pelaksanaannya dipepetkan, akhirnya terjadi pekerjaannya tidak selesai, yang harusnya idealnya 6 bulan, dikerjakan tinggal 2 bulan, di akhir-akhir tahun. Nah, ini ya harus menjadi pertimbangan Pokja. Gitu. Jadi harus memastikan jangka waktu pelaksanaan itu wajar. Tentang subkontrak, nah ini harus disampaikan di dalam, ini ada subkonnya nggak? Apakah wajib diatur terkait dengan subkon? Apakah harus diisi di dalam rancangan kontrak? Pokja harus memastikan penyelesaian kontrak. Nah, ini harus dipastikan. Ada skema terkait dengan penyelesaian kontrak. Nah, bisa melewati litigasi, non-litigasi. Tetapi di dalam SSUK sudah diatur di situ bahwa penyelesaian apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka bisa melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Tapi nanti harusnya diperjelas di dalam SSKK. Memastikan masa pemeliharaan ini berapa tahun untuk yang permanen, berapa bulan ya? Untuk yang permanen 6 bulan minimal, 3 bulan untuk yang semi permanen. Pastikan semua jaminan yang diberikan dalam kontrak. Nah, ini ada jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, jaminan uang muka. Nah, ini harus dipastikan. Nah, ini Pokja juga harus ikut review. Bukan Pokja harus membiarkan, itu urusannya PPK. PPK kan yang menyusun rancangan kontrak, saya nggak mau tahu. Nah, ini nanti jadi masalah di belakang, larinya ke ULP lagi gitu kan. Jadi dari awal untuk mitigasi resiko, ya Pokja juga harus paham terkait dengan kontrak ini, minimal harus memastikan, oh ini ada diatur seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, setelah dilakukan proses pemilihan, ada pemenang, nanti rancangan kontrak tadi akan dilakukan finalisasi kontrak. Di mana? Di saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Di situ PPK dan penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Jadi sebelum dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak dibahas dokumen kontrak dan kelengkapan serta rencana penandatanganan kontrak. Dalam rapat persiapan, pejabat pembuat komitmen dan penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran, perubahan yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan. Nah, rancangan kontrak finalisasi ini, kontrak itu tidak bisa dirubah sampai dengan terjadinya tanda tangan kontrak. Tidak bisa diubah karena mempengaruhi kompetensi rancangan kontrak difinalisasi saat akan tanda tangan kontrak. Nah, dicek bahasanya, ya kan, ada kesalahan atau tidak, dirapikan kontraknya, gitu kan, rancangan kontraknya. Nah,
Habis itu kalau sudah fix, dibaca. Jangan-jangan kontrak nggak pernah dibaca. Ya kan? Jadi jangan-jangan bacanya kontrak itu di saat ada masalah. Atau jangan-jangan kontrak itu memang nggak pernah dibaca, dan kalau ada masalah tanya ke orang lain. Nah, gitu. Padahal semuanya sudah ada di ketentuan rancangan kontrak. Terkait dengan surat perjanjian, ini tadi bahwa tadi ada pembukaan, isi perjanjian, dan penutup. Ini nanti bisa sendiri. Nah, ini. Nah, surat perjanjian ini memuat judul kontrak, nomor kontrak, tanggal kontrak, dan kalimat pembuka ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini terkait dengan jenis kontraknya apa sudah disebutkan. Namanya adalah kontrak kerja konstruksi waktu penugasan. Nah, di sini lamsam. Nah, ini harus jelas. Nomor kontrak nanti diisi di saat sudah mau tanda tangan kontrak, tanggal kontrak, dan kalimat pembuka tadi. Jadi ini diisi nanti, di saat mau tanda tangan kontrak. Nah, konsideran kontrak, nah para pihak dalam kontrak ini tadi. Sampai dengan nomor 6, para pihak, yaitu PPK mungkin pejabat penandatangan kontrak dan penyedia. Nah, para pihaknya. Nah, dasar hukum apa saja yang memang terkait dengan kontrak pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian para pihak menerangkan terlebih dahulu, nah ini telah dilakukan proses pemilihan, penyedia telah menyatakan memiliki keahlian, senantiasa diberi kesempatan untuk didampingi oleh advokat. Nah, ini harusnya sudah membaca dan sudah paham PPK dan penyedia ini terkait dengan kontrak. Yang jangan-jangan PPK-nya juga nggak pernah baca kontraknya, penyedianya asal dapat proyek saja nggak pernah baca kontraknya, gitu. Jadi di debat rame-rame nggak pernah baca kontraknya. Nah, istilah ungkapan, ruang lingkup, nah ini diisi ya, ruang lingkupnya, harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai, penawaran terkoreksi, nah ini diisi nanti sebelum mau tanda tangan kontrak, dengan akun kegiatan, kontrak dibiayai dari mana, pembayaran kontrak ini dilakukan ke bank, rekening mana, rekeningnya penyedia. Nah, dokumen-dokumen terkait dengan yang tidak terpisahkan. Nah, ini saling hierarki kontrak ya, saling terkait satu sama lain. Nah, ini masa kontrak. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban. Jadi masa kontrak itu beda dengan masa pelaksanaan kontrak. Kalau masa pelaksanaan kontrak itu biasanya jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan si kontraktor atau penyedia itu melaksanakan pekerjaan. Nah, syarat-syarat ini dimuat dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan. Nah, ini biasanya di dalam SSKK nanti ditentukan berapa lama jangka waktu pelaksanaan atau masa pelaksanaan kontrak ini. Jadi beda antara masa kontrak dengan masa pelaksanaan kontrak. Kalau dulu jangka waktu pelaksanaan. Gitu. Latar belakang pembuatan kontrak. Nah, ini pernyataan bahwa pihak telah sepakat dan setuju, istilah dan ungkapan, lingkup pekerjaan. Nah, harga kontrak ditulis dengan angka dan huruf. Nah, ini sudah penutup, ada para pihaknya, berapa rangkap yang harus dibuat. Nah, ini kalau KSO. Nah, syarat-syarat kontrak, yaitu SSUK, yaitu merupakan bagian integral dari suatu kontrak yang memuat syarat dan kondisi secara umum. Tidak dikhususkan untuk satu transaksi. SSUK merupakan standar organisasi dalam melaksanakan. Jadi SSUK itu bisa berfungsi untuk semua pengadaan konstruksi. Semuanya sama SSUK, karena umum. Kemudian kalau SSKK, yaitu adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci
Ketentuan yang tertuang dalam SSK terkait dengan pengadaan barang jasa diadakan dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul yang diperinci. Nah, jadi SSKK itu menjelaskan poin-poin mana yang mau lebih rinci diatur atau ditambahkan, silakan diatur di dalam SSKK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Nah, ini syarat-syarat umum kontrak itu terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan ini sama. Mau untuk konstruksi apa, konstruksi sama ketentuannya. Nah, terkait dengan syarat-syarat khusus kontrak, nah ini isinya koresponden, wakil sah para pihak. Ini mengatur dan menjelaskan secara lebih detail yang diatur tadi di dalam SSUK. Jadi diatur umpamanya terkait dengan waktu penyelesaiannya pekerjaan berapa lama, pencarian jaminannya kemana, nah itu peristiwa kompensasinya apa saja, besaran uang mukanya berapa jika diberikan, nah itu diatur di dalam SSKK. Tadi koresponden, nah ini berisi alamat para pihak, nama, website, nah, wakil sah para pihak, wakil saya mewakili baik di lapangan, secara administrasi. Nah terkait dengan pencairan jaminan ini dicairkan ke kas mana, waktu penyelesaian pekerjaan, berapa lama sejak diterbitkan SPMK, serah terima sebagian pekerjaan, diisi bagian pekerjaan, nah, penyesuaian harga ada atau tidaknya, pembayaran tagihan ini berapa lama, nah ini hak dan kewajiban, tindakan. Nah, nanti kita coba langsung ke SSUK-nya. Terkait dengan pembayaran prestasi pekerjaan, ini kontraknya lamsam atau apa sudah disebutkan di dalam SSUK. Terkait dengan denda akibat keterlambatan, ini denda harus diputuskan. Yang sering itu denda itu selalu disebutkan hanya atau gitu. Jadi kan bingung memilihnya. Terus penyedianya mintanya dendanya dari sisa saja ya Pak. Nah itu yang sangat sering sekali. Jadi tidak jelas diatur terkait dengan ini sangat sering sekali, sangat sering sekali. Apalagi kalau di akhir-akhir tahun, sangat sering sekali. Nah, yang perlu diperhatikan dalam rancangan kontrak, yaitu bentuk kontrak, pilih jenis kontrak yang sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaannya. Bukan. Apakah ini lamsam, memang tanggung jawabnya nanti adalah ke penyedia, seandainya. Nah, itu apakah ini pekerjaannya ternyata sederhana atau kompleks, nah, ditentukan dari awal. Perhatikan kata apabila ada, jika dipersyaratkan, nah ini bisa diatur dalam SSKK. Instruksi kepada peserta IKP, LDP, perlu diperhatikan adanya penjelasan ketentuan tentang subkon, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, SSUK, perhatikan kata yang diatur dalam SSKK. Jadi, kalau di dalam SSUK ada ketentuan yang diatur dalam SSKK, berarti nanti di SSKK dilihat apakah ada ketentuan yang mau kita tambahkan, ketentuan khusus yang mengatur lebih rigid terkait dengan kontrak tersebut. Detailkan tata cara pemutusan kontrak. Nah, ini bagaimana tata cara pemutusan diatur di dalam SSUK ya. Tegaskan kapan dan bagaimana pengenaan denda keterlambatan beserta besarannya. Nah, ini harus ditegaskan. Ditegaskan di mana? Di SSKK nantinya. Perhatikan jenis kontrak, misal daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan. Nah, ini harus jelas. Klausul penyesuaian harga. Nah, ini ada tidak? Penyesuaian harganya. Penyesuaian harga ini untuk pekerjaan yang melebihi dari 18 bulan. Jangan yang cuma 1 tahun anggaran diberikan penyesuaian harga. Nah, ini yang tidak boleh. Syarat-syarat khusus kontrak harus diisi dengan lengkap. Perhatikan referensi SSUK. Nah, lihat SSUK-nya. Perhatikan template penyelesaian sengketa. Nah, pilih di pengadilan atau di secara alternatif. Nah, pendapat ahli kontrak kerja konstruksi, penandatanganan kontrak jasa konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli kontrak kerja konstruksi. Dalam hal tidak diperoleh ahli kontrak, maka pendapat tersebut dapat diperoleh oleh tim. Atau pemberian pendapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan kontrak. Jadi sejak rancangan kontrak sudah harus dimintakan pendapat untuk pekerjaan yang kompleks. Pasti ada resiko. Nah, maka rancangan kontrak adalah salah satu mitigasi resiko, yaitu pahami jenis dan klausul kontrak. Pahami batasan kewenangan para pihak, pahami kondisi atas kerugian keuangan negara, libatkan pihak lain dalam membuat keputusan, seperti tadi melibatkan ahli kontrak, orang yang paham tentang kontrak untuk dimintai pendapat.
titik rawan pelaksanaan kontrak, serah terima. Nah, penyebab pelanggaran kadang-kadang ketidaktahuan peraturan, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan penugasan, ragu, serakah, intervensi kuat pihak lain, persepsi, pembiasaan. Kemarin juga nggak ada masalah kontraknya, ya udah nggak usah diisi saja. Nah, hal seperti itu yang nah ini saya mengutip selalu kata-katanya Pak Unji Santosa, yaitu carilah keserakahannya, jangan mencari kesalahannya. Ini saya sudah izin ke yang pemiliknya dan sudah saya share ke Bapak Ibu terkait dengan contoh rancangan surat perjanjian dan SPK. Nah, ini terkait dengan SSKK, sudah saya sampaikan. Di sini sudah secara detail ditulis ini, merah harus diisi, biru diisi pada saat finalisasi, berarti sebelum tanda tangan kontrak, kuning, nah ini kuning itu biasanya hanya petunjuk saja, bisa dihapus. Hijau ini adalah saran pendapat ini punyanya Mas Kang Fahrul Razi. Sudah saya izin beliau untuk disampaikan tadi. Nah, ini harus diisi. Jadi sudah enak ya Pak Mustafa. Jadi sudah, nah nomor dan tanggal SPK ini nanti diisi setelah menjelang tanda tangan kontrak. Nah, yang bertindak otomatis dinasnya mana? Nah, berdasarkan surat keputusan, nah, ini dihilangkan. Nah, ini. Kemudian nama penyedia SPK ini di dalam rancangan kontrak tidak usah diisi. Kalau diisi lengkap nanti jangan-jangan ditelepon sama penyedianya lagi. Atau jangan-jangan nama penyedia itu sudah ada di dalam rancangan kontrak nih ya. Nah, ini ya kan, nah ini diisinya nanti gitu kan. Wakil sah pengguna jasa, nah ini nanti di saat mau ada tidak boleh diisi. Nah, nomor dan tanggal surat ini yang merah-merah paket pengadaannya harus diisi di saat menyusun rancangan kontrak SPK ini diisi. Masa pelaksanaan pekerjaan diisi berapa lama, jangan isinya nanti. Kemudian masa pemeliharaan pekerjaan berapa lama? Kalau ini sederhana tadi minimal 3 bulan, ya kan? Yang tidak sederhana minimal 6 bulan. Sini harus disebutkan, ditulis di dalam rancangan SPK. Kurang 2 menit, Bro. Jenis kontrak, harga satuan. Nah, ini harus disebutkan ini kontraknya jenisnya apa. Nah, kemudian harga kontrak ini nanti di saat mau tanda tangan kontrak, lingkup pekerjaan ini harus diisi, sistem pembayaran, besaran uang muka. Ini juga harus jelas. Kontrak ini tidak diberikan uang muka atau diberikan uang muka. Nah, fasilitas apa saja. Terus nah, ini terkait dengan contoh rancangan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini sama. Jadi mana yang diisi? Jelas, ruang lingkup, kode akun kegiatan, ini surat perjanjiannya, kemudian di SSKK-nya, nah, sudah enak sekali ini. Di SSKK kan jelas ini, PPK, ya PPK dari instansi mana? Nah, namanya jangan diisi, apalagi nomor teleponnya diisi, gitu. Nanti kan sudah PPK mana? Gitu. Nah, ini penyediaannya ngisinya nanti setelah ada pemenang penyediaannya. Jangan diisi tadi itu di saat menyusun rancangan kontrak. Ini kalau ada. Nah, pencairan jaminan ini ditujukan kemana? Kas negara atau kas daerah. Masa pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan berapa lama? 60 hari, 90 hari, harus sudah dijelaskan, ditulis di dalam SSKK. Masa pelaksanaan untuk serah terima sebagian. Ada nggak serah terima bagian? Seandainya ada pembangunan 2 gedung atau pembangunan gedung, pembangunan taman, pembangunan apa, mau serah terimanya secara sebagian, silakan diatur di sini kalau bagian itu. Nah, masa pemeliharaannya berapa lama, serah terima sebagian pekerjaan. Nah, serah terima ini juga bisa diatur. Mana serah terima dari gedungnya, dari tamannya, dari parkirnya, seandainya. Atau gedung A, gedung B, karena pembangunannya ada 2 gedung, silakan serah terimanya bisa diatur di sini. Masa pemeliharaan untuk serah terima, jika serah terimanya adalah serah terima per parsial
maka masa pemeliharaannya bisa diatur sesuai dengan penyerahan secara parsial. Nah, gambar, asbul drawing, pedoman pengoperasian, paling lambat diberikan kapan setelah penyerahan pertama diatur. Penyesuaian harga diberikan atau tidak harga ini, dan ini untuk pekerjaan yang lebih dari 18 bulan. Nah, ini harus diisi. Penyesuaian harganya ada atau tidak ada. Kemudian terkait dengan pembayaran tagihan. Nah, ini hati-hati, pembayaran tagihan angsuran adalah berapa lama. Nah, ini akan jika tidak memenuhi dan penyedia tahu dan membaca ini, nah ini bisa diminta ganti rugi. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sudah diatur di dalam SSUK, tetapi silakan Bapak Ibu menambahkan. Seperti ini sebenarnya bunyi dari pasal 17 kalau nggak salah Perpres. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas, kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu. Nah, terkait dengan tanggung jawab penyedia. Kemudian tindakan penyedia yang mensyaratkan apa saja yang harus minta izin ke persetujuan ke PPK. Silakan ditulis. Tindakan penyedia yang mempersyaratkan persetujuan konsulen pengawas. Terkait dengan kepemilikan dokumen. Fasilitas apa saja. Kalau mau diberikan, silakan diisi. Nah, terkait dengan peristiwa kompensasi. Peristiwa kompensasi juga diatur di dalam SSUK. Tetapi kalau mau menambahkan, silakan diatur di dalam SSKK. Besaran uang muka. Uang muka diberikan paling, nah ini ada tidak. Kalau memang tidak ada, diganti. Tidak diberikan uang muka. Uang muka diberikan paling tinggi sebesar untuk usaha kecil 30%, ya kan, kecil 20%, maka itu harus maksimal. Boleh saja tidak diberikan uang muka, tidak ada masalah. Pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara mau termin, sekaligus, ya kan, atau bulanan, kalau untuk yang. Kemudian pembayaran bahan dan atau alat peralatan. Nah, ini biasanya material onset ya, MOS ya. Ini MOS itu harus ditulis nih di dalam ini mana yang nanti akan diakui sebagai MOS dan dapat dibayar jika sudah diterima di lapangan ini. Denda akibat keterlambatan. Nah, ini yang sering sekali jadi masalah. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk dari keterlambatan adalah 1/1000 dari. Nah, dari mana? Harus dipilih. Dari nilai kontrak atau dari brand kontrak, bukan dari sisa kontrak. Nah, ini harus ditentukan. Umur konstruksi ini ada 10 tahun sejak tanggal penyerahan akhir. Nah, kan? Ini juga harus dijelas. Nah, ini terkait dengan jika ada subkon tadi, harus disebutkan bagian pekerjaan di seputarnya apa. Nah, ini. Daftar personel, nah ini nanti ya kalau ini. Yang merah harus diisi, wajib diisi oleh PK, sewaktu menyusun rancangan kontrak, daftar peralatan utama apa saja. Mungkin itu Pak Mustafa, kita banyak diskusi saja. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Ini slide ini dan lampiran ini sudah saya share ke WA grup MS1 dan 2. Saya kembalikan ke Pak Mustafa. Terima kasih. Lanjut Pak Mustafa. Baik, terima kasih Prof. Muklis. Banyak hal yang tadinya kita tidak tahu, ternyata setelah disampaikan materi rancangan kontrak beserta SSKK dan SSUK yang disampaikan oleh Prof. Muklis, ini sangat mencerahkan kami, termasuk saya pribadi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sangat berguna bagi pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja Bapak Ibu semua, termasuk saya pribadi. Mungkin sebelum diskusi perlu saya sampaikan juga, link daftar hadir akan di-share pada saat diskusi berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung aja klik tombol raise hand yang ada di partisipan. Bisa jadi ada pertanyaan juga nih Prof. Kontrak kapan sih terisi? Nah, pengalaman saya kemarin ini, cerita sedikit saja. Ya. Ternyata pada saat saya ngundang kemarin untuk review persiapan pengadaan, dokumen persiapan pengadaan, PPK itu enggak ngerti. Ternyata bahkan kontrak itu harus terisi. Oh gitu ya Pak. Nah, itu enggak boleh berubah sampai penandatangan kontrak, termasuk konsultannya. Konsultan perancangnya kan aneh ya Prof ya. Berarti konsultan perancang selama ini apa beneran apa konsultan-konsultanan. Nah, ini pencerahan bagi Bapak Ibu semua, ternyata rancangan kontrak beserta SSUK dan SSKK-nya merupakan bagian yang dikompetisikan, tidak boleh berubah sampai penandatanganan kontrak.
Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, barangkali Pak Muji menambahkan dulu atau nanti nggih, Pak Muji Santosa. Saya mau stressing aja, Pak. Ya. Oh, nggih, silakan Pak Muji Santosa. Betul yang dikatakan Pak Mustafa tadi, bahwa rancangan kontrak itu harus sudah diisi sebelum tender. Jadi kalau tidak diisi sebelum tender, ya nggak bisa kita tuh mengkontrakkan apa, nggak jelas. Ya harus diisi sebelum tender supaya orang bersaing. Oh, kalau kontraknya semacam itu, saya ikut atau saya tidak ikut. Itu pertama bentuk kontraknya. Yang kedua, ya apa tadi dibahas atau tidak ya mengenai yang boleh tanda tangan di kontrak pekerjaan konstruksi. Itu siapa? Ya agak khas kalau di Permen PU 14 ini. Yang boleh tanda tangan adalah direktur atau direktur utama atau direktur yang namanya ada di akta perusahaan. Itu saja. Ya, atau pimpinan cabang. Ya. Pegawai tetap atau orang lain yang di akta notaris kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kerjaan jasa lainnya, barang, itu agak ada kelonggaran per LKP 9. Di sana boleh pegawai tetap dengan surat kuasa dari direktur utama. Siapa itu? Ya kalau kita ke hotel, ya manajer hotelnya itu boleh tanda tangan walaupun dia bukan direktur utama itu di hotel. Manajernya jalan-jalan Pak Muji. Cara hotel jadi jalan-jalan ya. Udah. Iyalah. Lanjut Pak Mustafa. Udah. Baik, terima kasih atas stressingnya Pak Muji Santosa. Oke, kita lanjutkan diskusi. Ini sudah ada 7 orang yang resen. Yang paling awal tadi sejak pertengahan materi, Pak Mehmet Arianto ini sudah klik duluan. Baik, Pak Mehmet Arianto, dipersilahkan untuk klik tombol unmute-nya, Pak Mehmet Arianto. Silahkan bertanya, Pak. Silahkan. Pak Mehmet, nggak ada di depan layar? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silahkan. Agak keras dikit, Pak, volumenya, Pak. Prof. Murni, saya ada pertanyaan, ini 2 pertanyaan aja nih, yang agak mengganjal sebenarnya berkaitan. Jadi 2 hari yang lalu kita ada audit dari Itwasum Mabes Polri, Pak. Siap. Baru berjalan. Nah, ini agak lucu sebenarnya Pak kejadiannya. Jadi ternyata kita baru lihat di kontrak itu di SPMK-nya, baik Pokja maupun PPK juga kurang teliti, kita akui itu. Ternyata kan kita di SDP itu secara umum, secara nasional SDP itu kan sudah ada di situ harga kontrak termasuk pajak misalnya di situ, karena secara umum nasional itu ada PPN Pak ya, ada PPN-nya. Nah kalau Batam, khususnya Batam ada daerah BBK namanya Batam Bintan Karimun, itu ekonomi eksklusif yang namanya FTZ, sehingga itu non PPN Pak. Nah si Pokja dan si PPK dia keliru, kealfaannya itu tidak dihapus Pak. Jadi harga kontrak tetap ada tercantum termasuk PPN Pak di situ. Ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, bendahara kan tidak membayarkan Pak. Bendahara itu tidak membayarkan karena ada aturan jelas bahwa daerah kita adalah daerah FTZ, jadi tidak dibayarkan. Tetapi berdasarkan kesimpulan dari auditor itu menjadi temuan yang menyebabkan kerugian terhadap negara Pak. Nah ini yang kita bingung Pak. Mohon solusinya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Muji nanti menambahkan. Kalau saya sih ya dilakukan aja perubahan adendum, ya kan, dilakukan perbaikan kan terkait dengan kontrak itu, gitu kan. Dijelaskan di situ kalau memang kan jelas sudah ada aturan yang mengatur. Jadi bukan keinginan kita. Kalau memang aturan sudah mengatur seperti itu, nah kerugian negara apa yang mau ditimbulkan? Memang aturan sudah mengatur seperti itu. Jadi ya untuk itu juga bukan sebuah kompetisi ya, juga tidak menimbulkan ini. Jadi ya boleh saja kalau menurut saya ya dilakukan perubahan saja, tapi yang jelas ada aturan yang mengatur dengan jelas bahwa memang terkait dengan itu dibebaskan seadanya, ya silakan. Jadi mungkin itu kalau mau diberikan pajak, memang pengaturan di atasnya. Jadi intinya kan kembali ke kita juga dasarnya kontrak itu juga mengikuti peraturan perundang-undangan kan. Nah, ya itu memang peraturan perundang-undangannya sudah mengatur seperti itu ya silakan gitu.
ya boleh saja dilakukan perubahan terkait dengan ketentuan itu. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Apakah perubahannya itu harus adendum ya Pak ya? Ya Adendum pasti dilakukan adendum karena kan pasti menghapus itu tadi kan, karena memang ada ketentuan gitu, ketentuan yang menyatakan bahwa tidak diperlakukan pajak seperti itu, ya dilakukan perubahan. Ya. Jadi nanti dari sisi auditor juga kan tidak mempermasalahkan, karena apa di ketentuan ini kok tidak membayar pajak gitu. Jadi biar clear nanti di saat audit gitu kan. Oh, kenapa ini di adendum ya? Memang karena ada ketentuan yang mengatakan bahwa memang tidak dikenakan. Ya. Terima kasih, Prof. Siap. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, Bapak, dipersilakan, Pak. Iya. Kawasan bebas Batam ya, termasuk juga pinjaman dan hibah luar negeri, itu tidak dikenakan PPN, Ya, misalkan terlanjur PPK-nya membuat HPS yang kena PPN misalkan 1 miliar 100 juta, 1 miliar 100 juta. Kemudian berkontrak 950 juta, tambah PPN 95 berarti 1 miliar 45 juta. Ini kontraknya nih, ya. Kontraknya. Terlanjur gitu, ya. Kan tidak kena, ya dikurangi aja, kurangi 95 juta, tapi PPN-nya dihilangkan. Itu bukan kerugian negara, ini masalah kekasan Batam atau kalau pinjaman luar negeri juga sama, tidak dicantumkan mengenai PPN tadi. Itu bukan dihitung kerugian negara, demikian. Ya. Masih. Ya, terima kasih Pak Muji Santosa yang telah melengkapi. Bapak Ibu, link daftar hadir sudah kami share ya, di chat. Mohon diisi sambil mendengarkan diskusi. Daftar hadirnya diisi, namanya sesuai nama lengkap dan gelarnya ya, terkait sertifikat yang akan dibagikan setelah selesainya acara. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan ini yang resen kedua ini, Bapak Hardan Sofyan. Pak Hardan Sofyan ada? Pak Hardan Sofyan? Pak Hardan Sofyan? Sudah 3 kali kami panggil ya, nanti kita lanjut urutan berikutnya. Bu Nurmina. Bu Nurmina ada? Oh, di unmute Bu, Bu Nurmina. Di unmute. Klik tombol unmute-nya, Bu. Ya, udah. Oke. Silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis, Pak Muji. Saya mau tanya Pak, karena memang pemain baru dalam PBJ, UKPBJ, jadi memang masih awam sekali ilmu tentang PBJ ini, terutama yang untuk konstruksi. Nah, jadi saya belum jelas tentang jenis kontrak, Pak. Ya. Jenis-jenis kontrak. Jadi kapan kayak kontrak lumsum itu, kapan tepatnya kita bisa gunakan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah pemberian uang muka, itu apa dasar kita menentukan bahwa diberikan uang muka atau tidak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi kontrak konstruksi itu untuk pekerjaan konstruksi itu kan ada kontrak lamsam, kontrak lumsum, kontrak harga satuan, dan kontrak gabungan. Nah, terus untuk jasa konsultansi konstruksinya itu ada 2, yaitu lamsam dan waktu penugasan. Nah, terkait dengan kontrak lamsam ini yaitu saya ini ya, untuk perbedaan lamsam sama harga satuan. Nah, lamsam ini didasarkan atas produk keluaran output. Nah, biasanya kontrak lamsam ini ruang lingkup dan kemungkinan kecil berubah. Jadi biasanya kontrak lamsam ini kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang konstruksi itu yang pekerjaan konstruksi sederhana. Nah, ada juga yang design and build itu itu terintegrasi itu juga lamsam. Kemudian untuk jasa konsultansi, untuk lamsam itu biasanya untuk pekerjaan yang karena output base, biasanya untuk pekerjaan perencanaan. Nah, kemudian kalau terkait dengan harga satuan, yaitu kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan komponen penyusun. Nah, itu biasanya untuk pekerjaan konstruksinya ya. Untuk itu kuantitas volume masih bersifat perkiraan. Nah, kemungkinan sangat mungkin terjadinya perubahan, gitu kan.
spek teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Nah, biasanya harga satuan nanti ada di akhir namanya ada final addendum, gitu. Dilakukan final addendum penghitungan real terkait dengan pengukuran hasil pekerjaan bersama dilakukan secara real di lapangan. Nah, itu mengambil harga satuan. Jadi sangat mungkin, walaupun kontrak lamsam itu masih mungkin berubah karena kondisi lapangan. Nah, kontrak harga satuan ini itu tadi untuk pekerjaan yang konstruksi yang secara spek memang sangat mungkin berubah ya. Kemudian kalau kontrak waktu penugasan itu adalah kontrak yang diperuntukkan untuk jasa konsultansi konstruksi, yaitu untuk konsultan pengawas. Nah, kontrak itu didasarkan atas unsur personil dan non personil, ya kan? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan, ya kan? Terkait dengan pengawasan. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan itu. Jadi ini biasanya untuk pengawasan, untuk manajemen kontrak, MK, seperti itu. Jadi untuk mengambil jenis-jenis kontraknya kita harus tahu, ya kan? Ini secara kompleksitas pekerjaannya bagaimana, nah, ya kan? Secara outputnya bagaimana. Nah, itu sebagai dasar untuk menentukan jenis kontrak yang kita ambil. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan uang muka. Nah, uang muka itu juga ada di Perpres diatur, di Permen PU juga diatur, juga di SSUK juga diatur. Di situ diberikan untuk usaha kecil maksimal 30%, non kecil jasa konsultasi 20%, untuk jamak, tahun jamak itu 15%, itu sudah diatur. Nah, terkait diberikan atau tidak diberikan, itu terserah subjektivitas dari si PPK. Umumnya kalau memang mau diberikan, ya silakan diberikan. Nah, di dalam nanti di dalam penyedia meminta uang muka itu juga harus dilampiri kebutuhannya untuk apa saja, untuk mobilisasi, untuk apa pembayaran DP seandainya seperti itu. Jadi ya jangan kebutuhan tanpa kebutuhan diberikan. Jangan-jangan setelah dikasihkan uang muka 30%, nanti ngajak PPK naik mobil gitu kan, jalan-jalan gitu. Loh, kenapa ini uang mukanya dibuat apa ini? Ya kan saya ajak jalan-jalan sama Bapak gitu. Jadi, nah di dalam pengajuan uang muka itu juga bisa juga PPK tidak bisa memberikan semuanya karena berdasarkan pengajuan tadi. Umpamanya mobilnya dicoret, ya kan tidak sesuai dengan peruntukan untuk uang muka. Jadi seperti itu. Nah, uang muka juga nanti ada yang namanya jaminan uang muka. Nah, juga diberikan jaminan uang muka sebesar uang muka yang disetujui, yang diberikan, yang diterima. Bukan sebesar uang muka yang disyaratkan di dalam kontrak. Jadi bisa saja di dalam SSKK disampaikan diberikan uang muka 30%, tetapi di dalam pelaksanaan pengajuannya cuma 20%. Nah, berarti jaminan uang mukanya sebesar 20%. Seperti itu. Ya, boleh saja. Jadi itu, tetapi kalau memang dari awal tidak diatur di dalam rancangan kontrak itu adanya diberikan uang muka, ya penyedia tidak boleh meminta uang muka nanti dalam pelaksanaan. Atau jangan-jangan sudah Bu, kita adendum saja kontraknya, itu tidak boleh. Gitu. Ya, makanya itu mempengaruhi penawaran di awal. Jadi penyedia itu kalau tidak diberikan uang muka, kemungkinan dia akan menawar lebih tinggi para penyedia. Kenapa? Dia pasti akan hutang ke bank, ya kan, untuk pelaksanaan pekerjaan itu karena tidak modal untuk awal gitu. Jadi itu akan sangat mempengaruhi. Jadi tidak boleh jika dari awal sudah ditentukan tidak diberikan uang muka, tiba-tiba di dalam pelaksanaan diberikan uang muka. Gitu ya. Siap. Oke, terima kasih, Prof. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, silahkan, Pak. Ya, beberapa pengalaman teman-teman saya ya, termasuk di BUMN dan di beberapa tempat, Pak, saya cenderung tidak memberi uang muka. Tidak memberi uang muka. Kenapa? Supaya yang ikut adalah penyedia yang serius, yang tidak mengandalkan uang muka. Termasuk yang sekarang udah masuk semester 2 seperti ini. Semester 2 seperti ini kan kritis, harus cepat selesai. Maka banyak yang nggak membuat
saya tidak memberi uang muka supaya yang ikut adalah penyedia serius. Nah, itu salah satu pertimbangan adalah itu. Tidak memberi uang muka supaya yang ikut adalah penyedia serius. Ini logika saja, bukan suatu aturan, ya logika saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujiantosa atas pencerahannya. Baik, kita lanjut nih. Pak Hardan Sofyan ada di depan layar. Tolong diklik unmute, Mas. Pak Hardan Sofyan, dengar suara saya? Silahkan, Pak. Kurang dengar, Pak. Tolong diperkeras volumenya. Oke, silahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UKPBJ dari Lombok Timur, NTB, Pak. Oh, jauh. Silakan, Pak. Oh, ya. Baik, menarik sekali pembahasan ini. Pertama, tentang rancangan kontrak yang tidak bisa dirubah sampai dengan masa penandatanganan kontrak. Nah, dalam pemahaman kita bersama ini kayaknya lazim sekali seperti yang disampaikan tadi. Tetapi bagaimana menilai apakah PPK merubah rancangan kontrak setelah kontrak atau ya paling tidak apa sanksinya, kan begitu. Apakah rancangan kontrak ini tetap dipertahankan sampai dengan masa penataan kontrak. Tidak pernah ada pemeriksaan sampai di level itu. Terkait juga dengan penyampaian yang terakhir tadi bahwa misalnya pada rancangan kontrak kita berikan uang muka sebesar 20% atau 30%. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya uang muka yang kita kasih sesuai dengan permintaannya dia kurang dari 20%. Ya. Hal ini kan akan berdampak kepada pemotongannya di dalam termin. Artinya pula akan merubah cara bayar, besaran cara bayar dalam setiap termin. Tentu ini akan kita lakukan amandemen juga terhadap kontrak itu. Ini sangat dinamis sekali seperti itu. Jadi tentang rancangan kontrak ini miris saja. Sampai dengan saat ini tidak ada parameter untuk men-trace apakah PPK atau para pihak yang melaksanakan kontrak itu konsisten terhadap rancangan kontrak, dan kalau tidak konsisten apa sanksinya, seperti itu. Yang kedua, tentang wakil sah para pihak. Tadi sepintas saya lihat warnanya kuning yang artinya boleh ya boleh tidak, tetapi seringkali tidak diisi oleh para pihak dalam hal PPK yang menandatangani kontrak dan para pihak. Nah, karena tidak ada mungkin highlight apa kewajiban dan apa kewenangan dari pihak itu. Nah, mohon pencerahan apa yang harus dilakukan oleh para pihak di kolom para pihak wakil sah para pihak. Yang terakhir, yang ketiga adalah SSUK dan SSKK. Kita lihat baik di kontrak yang untuk SPEK maupun kontrak yang tender, SSKK ini tidak ada form persetujuan para pihak. Tidak ada tanda tangan para pihak di akhir ketentuannya. Sepertinya dia lembaran terlepas saja begitu. Nah, dalam dokumen kontrak, perjanjian SSUK dan dokumen-dokumen lainnya itu tertandatangani oleh para pihak atau salah satu pihak. Sementara SSUK dan SSKK tidak ada yang ditandatangani. Apakah kekuatan hukumnya sama dengan dokumen yang lainnya dalam dokumen kontrak? Itu saja 3 hal yang kami tanyakan. Baik, terima kasih Pak Mustafa telah diberikan kesempatan, dan Prof. Muklis, terima kasih sebelumnya atas pencerahan. Silakan Prof. Langsung Prof. Jawab. Baik, yang pertama tadi terkait dengan rancangan kontrak, Prof. Rancangan kontrak mungkinkah berubah gitu ya? Sebenarnya PPK itu sejak persiapan sudah menyusun rancangan kontrak, dan nanti di saat diajukan kepada Pokja pemilihan, ya kan, atau pejabat pengadaan, di situ ada tugas juga Pokja pemilihan juga harus melakukan review terkait dengan rancangan kontrak itu.
Jadi tidak hanya membiarkan saja, ya sudahlah itu menjadi tanggung jawabnya PPK, toh urusannya nanti di lapangan ya nggak gitu. Jadi memang ada tugas juga dari Pokja memastikan ada nggak diatur denda, denda dari mana, ada nggak diberikan uang muka. Nah di situ ikut melakukan review, mengkaji terkait dengan rancangan kontrak. Jadi Pokja juga harus menyampaikan dong, jangan terus Pokja diam saja. Gitu. Jadi nanti harapannya, jadi intinya, malah kalau kita hanya ya sudahlah sederhana saja, yaitu ada di SSKK saja kan yang diisi. Kalau SSUK itu secara umum berlaku untuk semuanya. Gitu. Nah di SSKK itu yang terpenting untuk diisi. Nah disitulah ada peran Pokja yang melakukan menginformasikan kepada PPK. Tolong ini dipastikan ada tidak? Oh ini tidak diatur terkait dengan denda. Ada enggak? Dari mana dendanya? Nah itu harus disampaikan. Jadi harapannya itu untuk memitigasi, meminimalisir terjadinya ketidakjelasan rancangan kontrak itu tadinya. Gitu. Ya itu. Terus yang terkait dengan pemberian uang muka. Kan tidak ada hubungannya dengan termin ya. Pemberian uang muka itu kan memang diberikan seandainya tadi 20%, tetapi penyedia ternyata hanya mengajukan 10%. Ya boleh, tidak ada masalah. Jadi itu belum masuk ke dalam termin pembayaran prestasi. Nah, pembayaran terkait dengan uang muka itu nanti dijamin oleh jaminan uang muka. Jaminan uang muka itu juga bisa dibayarkan secara proporsi, Pak. Jadi nanti termin pertama itu nanti seandainya dia mengambil berapa persen, nah uang muka ini nanti juga akan ikut untuk dihitung di dalam pembayaran termin itu tadi, tiap tahapan termin itu tadi. Nah, sampai nantinya 100%, maka uang muka itu lunas. Ada juga yang beberapa itu juga udah uang muka itu di termin pertama gitu. Di saat progres sudah 35%, uang mukanya 30%, udah kamu nggak bayaran gitu. Jangan gitu. Jadi terkait dengan uang muka saya kira tidak ada kaitannya dengan progres itu. Ya. Terus terkait dengan wakil sah. Nah, wakil sah ini boleh silakan gitu. Boleh ada, boleh tidak. PPK boleh menunjuk wakil sah. Kalau PPK menunjuk wakil sah atau penyedia menunjuk wakil sah, selain diatur di situ ketentuan wakil sah itu siapa, ya harusnya penunjukan surat itu juga ada gitu. Jadi nanti biar jelas wakil sah ini tugasnya ngapain, gitu. Bertanggung jawab apa? Ataukah hanya administrasi? Ataukah hanya menghadiri untuk laporan gitu kan, rapat untuk laporan progres gitu. Jadi harus jelas gitu. Walaupun di dalam SSUK itu mungkin menyebutkan namanya saja, tapi silakan diatur terkait dengan tugas apa yang diberikan oleh PPK kepada wakilnya PPK. Dari penyedia, nah wakilnya penyedia ini apa nih kewenangannya yang diatur? Delegasi apa yang diberikan? Nah itu. Jadi tapi kalau PPK tidak ada wakil sah, ya tidak apa-apa. Tidak ada problem. Tapi boleh itu gitu. Terus terkait dengan SSUK, kenapa tidak ada tanda tangan gitu? Ya memang karena ketentuan SSUK ini ya ketentuan umum, Pak. Jadi kalaupun tidak ditandatangani, SSUK-nya seperti itu ya itu sama saja, mau download di mana saja, ketentuannya sama gitu. Dan itu berlaku untuk kontrak yang sama. Nah, yang perlu mungkin diparap setiap lembarnya biar tidak terjadi perubahan sendiri gitu, yaitu di SSKK-nya. Silakan diparap di setiap lembar SSKK-nya. Jadi kalau SSUK tidak ada masalah. Kecuali memang ada SSUK itu ada mungkin ada mau menambahkan gitu seandainya. Ya silakan itu dilakukan pemarapan karena berbeda dengan SSUK secara. Tetapi secara SSUK itu secara umum berlaku untuk semua paket pekerjaan konstruksi sama, Pak. Sama. Nah, yang berbeda adalah pengaturan terkait dengan SSKK-nya ini. Kalau tidak diparap, jangan-jangan nanti awalnya tidak ada denda tidak ada uang muka, si penyedia ngerubah ada uang muka gitu. Jadi itu Pak ya. Mungkin yang lain apa tadi ya?
Sampai di situ. Wakil saya. Wakil saya tadi sudah. Sudah. Terima kasih banyak, Prof. Oke, siap. Siap. Makasih. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, mohon maaf, di-unmute Pak Muji tadi kena klik. Silakan Pak Muji mau menambahkan. Mengenai rancangan kontrak tadi Pak, itu nggak bisa dirubah Pak, kecuali mengenai waktu. Bisa dirubah nggak? Ya setelah tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak pun itu pun tertentu Pak yang boleh diubah. Ya. Karena kondisi lapangan. Tetapi misalkan diubah misalkan denda dari nilai kontrak diubah menjadi dari bagian kontrak atau dari sisa kontrak. Ya, itu sering ketemu Pak sama auditor. Sering ketemu, nggak boleh itu Pak. Ya, diubah seperti itu nggak boleh. Ya, saran saya semua kontrak konstruksi, ya pekerjaan konstruksi ya harusnya dari nilai kontrak lah. Ketika nanti dia terlambat, sebenarnya dendanya besar tuh, sehingga dia nggak akan terlambat lah. Kalau dendanya dari bagian kontrak atau sisa kontrak, dia akan cenderung terlambat ya. Minta 50 hari, 90 hari, dan sebagainya. Betul, wakil staf para pihak tadi, itu jika diperlukan, misalkan banyak pekerjaannya, PPK banyak kerjaannya, PPK bisa membuat suatu wakilnya lah. Ya, atau KPA yang tanda tangan kontrak bisa siapalah wakilnya untuk mengawasi, mengendalikan kontrak tadi. Berikutnya Pak, uang muka tadi tidak harus diberikan semua Pak, dinilai. Ini berapa yang bisa diberikan. Seperti itu membuat adendum kontrak enggak? Karena kontraknya termin. Tidak. Contoh, kontraknya terminnya 25%, 50%, 75%, 100%. Uang muka mau dikasih 10%, ternyata dikasih 6%. Termin-termin tadi terpengaruh nggak? Ya tetap dibayar tadi, Pak. 25%, 50%, 75%, 100%. Cuma nanti potongannya lain. Potongannya ya, kalau kontraknya nggak ada adendum kontrak. Cuma mekanisme pembayarannya yang berubah. Itu. Jadi tidak mengaruhi adendum kontrak. Berikutnya, Pak, SK nggak perlu ditandatangani. Sebenarnya di aplikasi bisa kita lacak, Pak, jejaknya nih. SK-nya seperti apa, SK-nya seperti apa. Ya. Tapi kalau mau diparap, ya silahkan aja lah. Udah itu aja, Pak Mustafa, silahkan lanjut lagi. Siap, makasih Pak Muji Santosa. Ini waktu sudah menunjukkan 15.43, mau tetap dilanjut atau gimana nih, Bro? Lanjut, baik, terima kasih. Karena masih ada 5. Sampai jam 4. Nih. Oh, gitu, baik. Alhamdulillah. Masih banyak yang bertanya. Boleh. Sebelum dilanjut, saya hanya menginformasikan bahwa para pokja, termasuk saya sendiri, mulai tahun ini saya pada saat mengundang review paket dengan PPK, saya tegaskan di undangannya PPK wajib hadir beserta konsultan perancangnya. Yang terjadi banyak itu PPK hanya suruhan stafnya yang tidak mengerti sama sekali tentang pekerjaan yang akan ditenderkan. Kalau didampingi dengan konsultan perancang terhadap apa yang disampaikan Pokja langsung paham. Jadi PPK yang hadir beserta konsultan perancangnya itu langsung merubah dokumen-dokumen yang direview pada saat rapat bersama Pokja. Itu kira-kira usulan saya, nggih. Mudah-mudahan dapat diterima. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan penanya selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang bertanya lewat chat, nggih, mohon resen apabila nanti yang resen waktunya habis bisa dilanjutkan di grup reguler. Baik Bapak Ibu, lanjut Made Budi. Ada di depan layar Pak Made Budi. Mas Made Budi, tolong di-unmute Pak. Siap. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Mustafa. Selamat sore. Mohon izin Pak Muji. Oh ya, senior saya ini hadir. Sharing aja Pak, Pak Muji, Pak Muklis, sharing aja ini. Acara hari ini sangat menarik sebenarnya tentang rancangan kontrak. Mungkin bisa dikonsumsi oleh pelaku PBJ dalam arti umum. PPK barangkali atau penandatangan kontrak nantinya sangat harus tahu tentang ini begitu. Tapi kami di daerah juga dalam pelaksanaan itu acap kali ada problema-problema dalam pelaksanaan kontrak ini. Seperti contoh tadi, sampai kapan boleh dirubah rancangan kontrak itu? Rancangan kontrak tidak boleh dirubah sampai
tanda tangan kontrak itu sendiri kan begitu. Ya. Tapi di daerah ada hal klasik sering terjadi ketika PPK beranjak dari mitigasi risiko. Saya mungkin bisa menyampaikan salah satu case nih Pak. Dalam SSUK atau SSKK, hak dan kewajiban tidak terungkap. Tapi dalam tanda tangan kontrak, tiba-tiba muncul klausul. Satu sisi, ini adalah upaya mengembangkan pekerjaan atau klausul-klausul itu sendiri. Seperti contoh, tiba-tiba dalam validasi dan finalisasi kontrak, muncul bahasa seperti ini di kewajiban para pihak, di kewajiban penyedia. Apabila, salah satu contoh Pak, apabila terjadi kemahalan, setelah audit final atau review dari APIP, penyedia siap mengamalkan kemahalan itu. Dan penyedia mengamini juga, harapan-harapan itu terjadilah tanda tangan kontrak Pak. Nah, dalam proses perjalanan pelaksanaan kontrak, kebetulan memang tidak terjadi apa-apa, Pak. Begitu. Nah, di sini beranjak dari bahwa rancangan kontrak adalah merupakan kompetisi tadi di awal. Dengan kasus ini kira-kira secara hukum atau konteks hukum bisa dipermasalahkan atau seperti apa, Pak? Karena di ending tadi memang tidak ada masalah dengan konteks ini. Demikian dulu Pak, terima kasih. Oke, makasih. Silakan Prof. Langsung dijawab. Saya kok nggak paham ya? Oke. Gimana intinya Mas Budi? Mas Budi biasanya japri nih. Tapi biar tahu semua peserta mungkin Prof. Di unmute dulu Mas Budi. Saya kurang ini tadi. Made Budi? Ya. Made Budi? Mas, silakan. Budi. Gimana? Intinya saja. Ada. Prof. Ya, intinya saja. Artinya ada klausul yang ditambahkan gitu. Oleh PPK. Ya. Ya, klausul ditambahkan, tapi diamini memang sama penyedia. Ya. Diamini sama penyedia. Iya. Ya boleh saja. Gitu aja, Pak. Nggak apa-apa. Kan tidak sampaikan Pak Muja tadi juga itu kan hal yang tidak mempengaruhi gitu kan. Ya boleh saja. Terkait dengan hak dan tanggung jawabnya seandainya mau ditambahkan gitu. Kan kembali lagi perubahan adendum kontrak, perubahan itu kan harus disepakati oleh para pihak gitu. Seperti umpamanya penyelesaian sengketanya tidak jelas gitu. Sudah kita sepakati bersama dilakukan perubahan adendum, ya boleh saja. Ya kan? Tapi setelah tanda tangan kontrak, namanya kan adendum kontrak gitu. Jadi boleh saja untuk hal-hal seperti itu juga dilakukan perubahan, nggak ada masalah. Gitu. Artinya, ya oke. Artinya begini, Pak, artinya teman-teman PPK dalam artian secara kaidah perikatan dan hukum positif mungkin bisa saja melakukan hal yang memang tambahan-tambahan itu tidak ragu melakukan ini begitu. Ya boleh. Ya, oke. Menambahkan dalam arti tidak kompetensi tadi ya. Momennya terkait dengan denda, ya kan? Terkait dengan pemberian uang muka dirubah sama PPK, yaitu ya nggak boleh. Nah, kalau terkait dengan seandainya dari pertengahan ternyata wah ini tidak jelas nih bagaimana penyelesaian sengketanya, ya kan? Oke, kita tentukan saja kesepakati bersama ini nanti melalui mediasi atau melalui ada LPS LKPP. Kita tulis di situ disepakati bersama. Ya sudah boleh saja dilakukan perubahan seperti itu. Oke. Baik, Prof. Atau mungkin ada perubahan PPK. Ya boleh dilakukan perubahan secara administrasi, perubahan nomor rekening atau ya kan? Ya boleh saja dilakukan. Oke, Pak Muji mau menambahkan? Monggo Pak Muji. Ya, jadi kaidah perubahan kontrak itu dilakukan setelah tanda tangan kontrak. Ya. Setelah tanda tangan kontrak dengan batasan apa? Batasannya pertama tidak mempengaruhi persaingan yang kemarin. Ternyata ya kemarin di tendernya dibilang dokumennya rancangan kontraknya atau SSKK-nya tidak ada uang muka. Setelah tanda tangan kontrak ada uang muka. Itu namanya mempengaruhi tendernya. Itu yang nggak boleh. Ya. Yang pertama yang mempengaruhi persaingannya kemarin. Yang kedua
akan berdampak terhadap kerugian negara. Contohnya, dendanya dari nilai kontrak diubah dari bagian kontrak. Itu kan menimbulkan kerugian negara. Yang ketiga, yang menimbulkan tindak pidana korupsi. Sebenarnya 3 hal itu. Kalau di luar 3 hal itu untuk menambah kebaikan pelaksanaan kontrak, tadi contohnya penyelesaian sengketa nggak jelas, ditulis di mana, kan tambah jelas, ya itu boleh. Ya. Jadi itu Pak, ya batasannya adalah 3, yang mengaruhi persaingannya kemarin, yang menimbulkan kerugian negara, yang ketiga tindak pidana korupsi. Ya 3 hal itu yang perlu kita jaga lah. Gitu, ya. Siap. Makasih Pak Muji. Pak Prof. Yuk. Siap. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Oke, dilanjut Pak Muhammad Darwis ada di depan layar. Pak Muhammad Darwis, silakan di-unmute Pak tombolnya. Pak Muhammad Darwis. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, silakan Pak. Ya, Pak Darwis. Ya, sebetulnya pertanyaan tadi ini sebetulnya sudah agak dijawab sedikit sama Pak Muji nih. Pertanyaan saya ini kan begini. Denda keterlambatan itu dari kontrak, sisa kontrak atau bagian kontrak. Tadi Pak Muji katakan ya terhadap nilai kontrak. Jangan terhadap sisa dan bagian. Karena itu kan dulu pernah saya dapat PPK waktu kami review, itu dia mengubah kata-katanya Pak. Jadi denda keterlambatan terhadap pekerjaan yang belum terfungsikan. Nah itu dulu kami sempat, wah ini kan kita bilang sama dengan sisa kontrak. Tapi dengan dia punya alasan, ya saya kan PPK-nya, kalau saya misalnya kontraktornya kerja katanya sudah 90%, tiba-tiba masanya itu masa mau dikenakan denda semua? Ngapain dia harus kerja buru-buru 90% kalau begitu? Nah ini barangkali meminta pendapatnya juga Bapak, kira-kira kita mengantisipasinya ini terhadap UNOR, PPK, bahwa ini harus terhadap dendanya ini terhadap nilai kontrak gitu. Karena ada di situ bisa bagian, bisa ini, bahkan itu tadi. Bahkan dia ganti kata-katanya bagian yang belum terfungsikan. Jadi denda keterlambatan adalah pada pekerjaan yang belum terfungsikan gitu loh. Ya. Nah itu saya barangkali ringkasnya Pak Mulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji menambahkan ya. Jadi kalau dilihat dari ketentuan baik di Perpres, baik di Perlem 9, baik di Permen PU, baik di LD SSUK itu jelas. Denda itu ya dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Dan dari bagian kontrak pun juga harus dijelaskan dari bagian kontrak yang mana. Jadi ya tidak bisa kita menentukan dari sisa kontrak kan itu. Jadi kalau Pak Muji tadi mungkin ya pendapat yang sangat bagus. Jadi kalau dari harapannya dari nilai kontrak, jadi penyedia ini nggak asal-asalan mengerjakannya gitu. Biar segera, apabila nanti dia kena denda, berarti nanti kerugiannya akan luar biasa, keuntungannya mungkin akan hilang kan gitu. Jadi kalau mau mengacu ke ketentuannya jelas Pak. Di dalam SSUK sendiri itu jelas, di dalam denda itu dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Nah, makanya di dalam SSKK itu diperjelas, dipilih denda yang mana. Nah, seperti itu. Umpamanya, ini dari gedung satu kesatuan bangunan gitu. Yang nggak mungkin denda itu dari bagian, ya jangan PPK memilih dari bagian kontrak. Nah, dari bagian kontrak yang mananya? Dari AC-nya belum bangun gitu. Atau apa. Jadi harus jelas gitu. Jadi memang ada pilihan. Walaupun pilihannya ada nilai kontrak atau dari bagian kontrak, ya kan, dari bagian, itu juga harus jelas ini yang dikerjakan konstruksinya apa. Umpamanya satu bangunan gedung, ya itu nggak bisa dijadikan denda dari bagian. Nanti terus PPK mau memilih bagian yang mana? Bisa ditanya, kalau bagian dari bagian yang mananya, Pak PPK? Kayak gitu. Jadi denda itu bukan dari sisa ya, dari bagian kontrak. Gitu. Jadi dan juga itu bisa dilihat dari serah terima. Kan di situ kan ada yang namanya serah terima parsial, itu pasti kan ada dari bagian. Kalau serah terimanya secara parsial, itu pasti ada dari bagian. Gitu. Nah, seandainya
pekerjaan itu selesai, sudah diatur di dalam itu adalah bagian, tetapi penyerah terimaannya adalah bersama-sama karena keterlambatan itu tadi, yaitu dendanya dari nilai kontrak. Jadi kembali lagi bahwa walaupun itu dari bagian kontrak, bagian itu juga harus sudah diserah terimakan. Jadi serah terima dari bagian itu sendiri juga tidak terlambat. Jadi gitu Pak ya. Jadi kembali lagi denda bukan dari sisa. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Oke, dipersilakan Pak Muji. Perlu dipahami oleh para kita pelaku lapangan. Masih banyak kontrak kita menyebut denda dari sisa kontrak. Ya, kalau aturannya kan dua saja kan mengenai dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Ya, kalau saya selalu sarankan denda itu dari nilai kontrak saja. Nilai kontrak, misalkan kita bangun gedung 10 miliar. Gedung tadi serah terima kan harus selesai semua. Selesai semua. Ketika selesai semua ya dari nilai kontrak. Ketika kita nulis dari bagian kontrak, ya, misalkan 10 miliar, lantainya berapa? Lantainya 500 juta. 500 juta kalau yang nggak selesai lantainya. Berarti dari 500 juta, seperseribunya berapa? 500.000 Pak sehari. 500.000 sehari. Tapi kalau dari nilai kontrak berapa? 10 juta. Nah, milih mana dendanya? Ya kalau kita harusnya denda 10 juta aja lah supaya cepat selesai. Tapi kalau dendanya dari 500.000, bagi kontraktor kecil itu 500.000. Mending saya selesaikanlah kontrak tempat lain yang harus segera selesai. Ya. Ini pernah kejadian Pak. Orang bangun gedung 10 miliar, tanya ke saya, Pak Muji, saya terlambat, boleh nggak saya kasih 50 hari? Boleh. Nah, setelah 50 hari selesai, tanya lagi, Pak Muji, belum selesai saya. Boleh nggak saya kasih 90 hari? Ya boleh aja Pak. Atur, Bapak APBN-nya? Ya APBN, boleh 90 hari. 90 hari nggak selesai juga Pak. Tambah lagi Pak, 12 hari. Nah, jadi 102 hari. Tanya ini Pak, kebetulan ini kantornya aparat ini. Pak Muji, ini kan ada aturannya nggak Pak Muji tadi bilang ini bisa 102 hari? Nggak ada Pak. Loh, nanti kalau saya diperiksa gimana? Ya Bapak salah aja, salah. Terus gimana? Ya, terserah Bapak. Kalau Pak terima kerjanya 102 hari, itulah dendanya 102 hari. Nah, oh gitu ya. Jadi saya salah, yang penting dijaga tidak terjadi kerugian negara. Karena denda 102 hari. Nah, sekarang saya balik bertanya, dendanya dari mana Pak? Bapak nulis, dari sisa kontrak. Waduh, kecil sekali. Makanya itu kontraktor yang tadi santai-santai aja, nggak takut dengan aparat juga deh. Ya itu Pak. Jadi kembalilah konstruksi harus kita maknai dari nilai kontrak lah, supaya cepat selesai lah. Jangan terlambat-lambat kontraknya kita tadi. Itu ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis, Pak Muji Santosa. Lanjut, ini ada Pak Ahmad Aris Effendi, ada di depan layar. Pak Ahmad Aris Effendi. Silakan di-unmute, Pak. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama itu masalah kontrak itu kan sebenarnya sudah disediakan sebelum ditayangkan. Otomatis kan masuk ke dalam dokumen. Berarti kan orang mau nawar itu kan sudah tahu bahwa ini kontraknya seperti ini, gitu kan. Nah, bagaimana jika pada waktu penandatangan kontrak si rekanan ini menang dan mau tanda tangan kontrak, akhirnya ada kesepakatan yang tidak tercapai. Itu bagaimana sikap PPK, apakah harus dibatalkan atau diteruskan? Jadi sampai ngotot, taruhlah misalkan antara termin misalkan. Di situ termin sudah ditetapkan bahwa termin 3 kali. Ternyata si penyedia minta 4 kali misalkan. Otomatis kan tidak terjadi kesepakatan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi perselisihan di kontrak itu kan ada pilihan penyelesaiannya ada di pengadilan atau di BANI. Nah, ini kalau misalkan PPK memilih, itu milih yang mana? Di BANI atau di pengadilan? Karena di dua institusi ini kan penyelesaiannya berbeda. Itu mohon pencerahannya Pak Muklis, Pak Muji. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Prof. Pertama tadi penyedia tidak mau gitu menandatangani kontrak. Padahal
penyedia itu sudah membaca dokumen pemilihan yang di dalamnya adalah ada rancangan kontraknya. Jadi itu dilihat di rapat persiapan penandatanganan kontrak gitu kan. Berarti kan penyedianya tidak mau menolak untuk penandatanganan kontrak gitu kan. Ya. Dasarnya apa gitu. Jadi kalau menolak berarti dianggap penyedia itu ya tidak mau melaksanakan pekerjaan itu. Kalau tidak mau melaksanakan pekerjaan itu, ya berarti ada sanksi. Ada sanksi di situ. Berarti penyedia itu tidak mau memenuhi sesuai dengan dokumen pemilihan tadi. Jadi coba dilihat di rapat persiapan penandatanganan kontrak, bagaimana jika akhirnya kesepakatan itu tidak disepakati, tidak terjadi penandatanganan kontrak karena penyedia tidak mau atau dengan alasan yang tidak bisa diterima, ya pasti adanya sanksi. Sanksi mungkin blacklist, tidak terjadi penandatanganan kontrak gitu ya. Terus yang kedua terkait apa tadi Pak ya? Perselisihan. Nah, perselisihan, ya. Kalau lihat di SSUK, di situ jelas diatur bahwa perselisihan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Nah, tapi kan tidak jelas nih. Mediasi, konsiliasi, arbitrase. Jadi memang harapannya terkait dengan konstruksi ini karena perdata, ayolah kita selesaikan, jangan dikit-dikit ke pengadilan gitu kan. Tetapi di sini PPK paling tidak PPK harus memilih gitu. Harus memilih, dicantumkan di dalam SSKK gitu, biar jelas. Jadi salah satu LKPP sudah punya yang namanya LPS, Lembaga Penyelesaian Sengketa dari LKPP itu sudah punya, dan itu sejak mediasi, konsiliasi sampai arbitrase, dan itu gratis. Nah, memang banyak lembaga penyelesaian sengketa itu diantaranya seperti kalau Badapski itu punyanya PUPR ya, ada BANI, nah ada LPS, PBJ, P. Kalau saya sih karena pendamping kontra LKPP ya, saya menyarankan pilih saja di situ apabila tidak terjadi kesepakatan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase melalui LPS, PBJP, LKPP. Nah, dan ada kemarin menjadi Bang Arthur juga bahwa keputusan dari LPS, PBJP itu adalah mutlak gitu ya, keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat gitu. Jadi sama gitu. Jadi kalau saran saya sebenarnya banyak pilihan gitu. Silahkan gitu. Ada BANI, ada Badapski, ada. Tetapi harapannya, nah juga ada di Undang-Undang 2 2017 itu juga mengatur terkait Dewan Sengketa kalau nggak salah ya. Saya nggak lupa. Ada Dewan Sengketa juga gitu. Jadi kalau saran saya sih kalau terkait dengan penyelesaian sengketa itu ya silakan di dalam SSKK itu diatur bahwa penyelesaian mediasi, konsiliasi, arbitrase itu bisa itu melalui LPS, LKPP. Nah, kenapa itu ditentukan dari awal? Jadi nanti penyedia sudah mengikuti ketentuan itu. Tetapi kalau ketentuan itu tidak ditentukan, lembaga mana penyelesaiannya? Khawatir saya nanti ribut. Penyedia mintanya ke pengadilan, Bapak mintanya ke mediasi. Tidak ketemu, karena tidak jelas bagaimana penyelesaian ini. Gitu. Makanya, nah, karena sebenarnya kontrak pengadaan barang jasa ini kontrak yang sudah template ya, kontrak yang sudah standar gitu. Makanya penyedia kalau mau menawar, ya penyedia harus mengikuti ketentuan yang diatur itu. Gitu. Mungkin gitu, Pak. Pak Muji mungkin mau menambahkan. Oke, monggo Pak Muji. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau penyedia itu kan udah waktu ikut tender kan udah kelihatan tuh spek sama rancangan udah terbaca. Ya, jadi kalau dia tidak mau ya nggak bisa, akan kena sanksi. Sama yang di tender cepat. Tender cepat kalau dia mundur itu bisa kena sanksi daftar hitam. Jadi kalau udah nawar ya udahlah. Ya harus siap terima risiko dan siap terima untung juga gitu. Berikutnya Pak,
pencarian sengketa kontrak di dunia itu hampir-hampir nggak ada yang di pengadilan. Ya, maunya di mana? Arbitrase. Di arbitrase pun di dunia juga dihindari. Kebanyakan melalui mediasi. Jadi saya sarankan kontrak-kontrak ini bisa selesailah melalui musyawarah saja. Kalau musyawarah nggak selesai melalui mediasi, nggak usah belajarlah ke pengadilan dan sebagainya. Jadi di dunia begitu. Niat kita kan cari manfaat, prestasi, dan cari untung. Ngapain lah kita ribut-ribut? Kalau bisa selesailah melalui musyawarah atau mediasi lah gitu. Gitu Pak ya. Kalau di kita tuh hobi pengadilan sih Indonesia. Nah, tapi saran saya pastikan di dalam SSUK. Pilih saja mediasi, itu pastikan tertulis di situ. Kalau memang jangan ke pengadilan gitu. Nanti khawatirnya kalau itu tidak jelas di dalam SSUK, nanti ribut Pak. Penyediaannya minta ke pengadilan, PPK-nya minta mediasi. Jadi alangkah lebih baiknya diatur secara jelas di dalam SSUK. Gitu Pak. Siap. Baik. Terima kasih Prof. Muklis, Pak Santosa. Ini masih ada 5 yang resen. Dilanjut atau gimana, Prof? Saya ngikut Pak Muji deh. Satu aja Pak, karena udah jam 4 ini. Oke, satu. Saya juga mencatat yang di chat ini sudah ada 9 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu yang bertanya lewat chat, tolong dilanjut di grup reguler nggih, nanti akan dijawab sama Prof. Muklis nggih. Karena kita utamakan yang resen duluan kalau di Zoom ini. Baik, ini ada satu lagi kita tambahkan nggih, Pak Hambali. Pak Hambali monitor ada di depan komputer. Tolong di-unmute Pak Hambali. Ya, monitor Pak, iya ya. Oke, silakan. Videonya dong biar kelihatan. Aduh, lagi ini Pak, baru pulang kerja jadi. Lagi di jalan. Berkendara. Oke, silakan Pak. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Papua Barat. Selamat malam lah. Ini satu pertanyaan aja Pak, ini terkait dengan rancangan kontrak untuk konsultan pengawas. Kalau misalnya kan itu melewati dengan waktu penugasan, kalau misalnya pekerjaan konstruksinya melewati durasi kontrak, otomatis kan jasa pengawasannya kan sesuai dengan yang rancangan kontrak awalnya. Nah, kalau misalnya yang tersisa ini kira-kira bagaimana untuk desain kontraknya yang lebih ini Pak, supaya jasa konsultan ini pun tetap dia melakukan tugasnya walaupun misalnya durasi waktunya dia sudah selesai. Seperti itu Pak. Ya, silakan Prof. Ya, biasanya ya itu tadi, karena kembali saya sampaikan bahwa kontrak konsultan pengawas adalah waktu penugasan. Kenapa waktu penugasan tadi? Karena memang belum jelas secara pasti kapan penyelesaiannya kan gitu sebenarnya. Nah, jadi sangat mungkin sekali jika dilakukan perubahan, memperpanjang jangka waktu pelaksanaan masa pelaksanaan pekerjaan si konsultan pengawas. Gitu. Ya silakan dilakukan perpanjangan. Nah, dimungkinkan juga perpanjangan itu nanti juga akan menambah biaya, sangat dimungkinkan juga. Gitu. Karena kembali lagi itu berdasarkan kehadiran dari ahli ya, dari konsultan pengawas gitu. Jadi sangat mungkin sekali penambahan itu nanti akan memberikan tambahan anggaran. Nah, yang jadi masalah ada atau enggak nih anggarannya gitu. Jadi nanti pasti akan dihitung gitu kan. Jadi sangat mungkin sekali, karena ini bukan kesalahan dari, tapi dilihat dulu, apakah memang konsultan pengawas itu sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Gitu kan. Jadi kesalahan dari kontraktor itu juga tidak bisa merugikan dari konsultan pengawas. Jadi sangat mungkin sekali diberikan perpanjangan waktu gitu. Gitu Pak. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, Bapak, silakan. Ya. Untuk pekerjaan konstruksinya sendiri itu harus dikendalikan ya. Termasuk tadi Pak Mustafa bagus tuh mengundang konsultan bencana. Ini 120 hari gimana hitung-hitungannya? Biasanya begitu. Nah, kalau biasanya gitu nggak bisa, harus ditentukan. Ketika ketemu konsultan perencana tadi lah, 120 hari ternyata butuhnya 150 hari ya gitu kan. Maka tendernya waktu pelaksanaan 150 hari. 150 hari diawasi oleh konsultan perencana, berarti 5 bulan ya. 5 bulan kali 30,
berarti 150 juta. Konsultan pengawas bertugas atas konsep waktu penugasan. Selama ini mohon maaf, konsultan pengawas kita itu caranya kita selalu bikin lamsam atau persentase, bukan secara waktu penugasan. Penugasan untuk ngawasi arsitekturnya, ngawasin strukturnya, ngawasin mechanical electrical. Ternyata terakhir belum mechanical electrical sama finishingnya. Berarti bagian-bagian yang ngawasi ME belum berjalan. Selama 5 bulan ternyata nggak selesai. Baru terbayar berapa? 115 juta. Masih kurang 35 juta. Maka ketika ditambah, itu nggak ada tambah biaya lagi, Pak, untuk konsultan pengawas. Ya, tambah lagi. Tapi kalau itu bisa menambah 150, bisa juga, Pak, menambah menjadi 160. Tergantung aktual waktu penugasan. Aktual waktu penugasan. Jadi sangat mungkin, Pak, di kontrak konsultan pengawas itu, kontrak konsultan pengawas ada namanya addendum final. Yang semula kontraknya 150 juta, 150 juta. Ternyata cepat, Pak, fisiknya. Selesai. Maka dibayar berapa? 130 juta. Karena cepat fisiknya. Selesai. Atau pas, kalau pas ya 150 juta. Atau malah mundur malah nambah 60 juta. Ya seperti kondisinya adalah aktual. Tapi kalau dia aktualnya ngopi-ngopi dengan Pak Suyanto, ya nggak bisa dibayar lah itu. Bener lah itu pengawasannya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Suyanto. Oke, terima kasih Prof. Mukhlis, Pak Muji Santosa. Ini waktu juga sudah melewati 12 menit. Sangat bagus sekali ya materi hari ini tentang rancangan kontrak. Memang kalau bisa Prof, ini ada bahasan lanjutan Prof. Peserta jelas banyak yang ingin bertanya. Yang resen masih sisa 3. Yang chat bertanya di chat itu ada 9 Prof. Saran saya ada diskusi lanjutan tentang rancangan kontrak. Pengalaman saya Bapak Ibu sebagai pokja pemilihan, nampaknya PPK abai terhadap rancangan kontrak, SSKK, rancangan kontrak, SSUK, bahkan enggak tahu, Prof. Oh, itu harus ya Pak Desi, lo baru tahu. Makanya undangan kami sekarang ini PPK wajib hadir, tidak boleh diwakilkan. Itu yang pertama. Harus didampingi konsultan perancang. Biar apa yang kita bahas di rapat review paket pengadaan itu konsultan perancangnya tahu dokumen apa saja yang harus diperbaiki. Rata-rata di lapangan hanya mewakilkan. Yang mewakilkan juga tidak ngerti sama sekali tentang pekerjaan yang akan ditenderkan. Bagaimana parahnya? Nah, itu yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan dengan adanya pokok bahasan hari ini, Bapak Ibu semua termasuk saya pribadi menjadi cerah kembali. Ternyata rancangan kontrak tidak boleh berubah sampai dengan penandatanganan kontrak. Boleh berubah, tapi harus dengan addendum. Tapi saya juga boleh bertanya, nggih, Prof. Moderator, satu saja. Bolehkah kalau termin yang tadinya 50% ternyata diubah menjadi 30%? Barangkali ini ada peserta yang bertanya, cuman sungkan, Prof. Merubah termin. Itu bagaimana, Pak Muji? Satu saja. Pak Muji itu yang jawab kan orang keuangan tuh. Monggo Pak Muji. Ya, misalnya tadi terminnya adalah 50%, terus kedua 100%. Dua kali ternyata butuh duit ini penyedia minta, dirikan 30%. Jadi 30, ya. Jadi 30, 20, 20, 20. Betul. Nggak boleh Pak itu, Pak. Ya, nggak boleh. Termasuk yang persaingan yang kemarin itu. Ya. Oke, baik. Oke, dari sisi yang boleh itu, Pak. Yang terminnya 1, 2, 3 ternyata ngambilnya di termin terakhir, Pak. Oh, boleh. Boleh. Itu yang lebih baik. Baik, Prof. Mukhlis, baik Pak Muji Santosa, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Kita semakin terbuka wawasan kita tentang PBJ, utamanya rancangan kontrak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu jualah yang mengakhiri kita semua. Sebetulnya masih banyak yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan ke depan ada bahasan lanjutan tentang rancangan kontrak. Bapak Ibu, saya mewakili MSRN Consulting selaku moderator juga, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf atas kesalahan, baik layanan, cara memandu acara ini barangkali kurang tepat. Sebagai pribadi yang banyak kekurangan, kami haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.